أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 minggu saya tidak sholat berjamaah di masjid karena khawatir dengan penyebaran virus COVID-19. Tetapi masjid di dekat rumah masih mengadakan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya Ustadz? Saya tinggal di Jakarta Barat yang sudah termasuk Jakarta Barat yang sudah termasuk zona merah COVID-19. Ya. Sudah kalau masuk di wilayah zona merah dan sudah ditunjukkan ada larangan dari pemerintahan setempat, kemudian juga sudah berlaku, nah, langkah lebih baiknya tunaikan di rumah. Ya, tidak perlu memaksakan ke masjid. Ya, hadis yang terkait dengan ini? Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Ya, jika seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi tidak bisa memungkinkan menunaikan amalan rutinnya karena kondisi tertentu, ya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dalam kondisi dia sehat dan mukim, walaupun mengerjakan amalan tidak seperti mulanya. Contoh paling gampang begini. Ada orang biasa ke masjid, kaki sakit, gak bisa ke masjid, dipaksakan sulit. Ya, sulit sekali. Maka dalam hal dia sholat di rumah, itu pahalanya sama dengan kebiasaan dia sholat di masjid. Dihitung sama. Safar. Saya mau ke Bandung, macet luar biasa. Lalu saya istirahat di kilometer 57. Ya, saya sholat jamak qashar bahkan. Zuhur, asar disatukan. Dua, bahkan nggak sholat sunnah. Ya, itu kebiasaan saya tetap dituliskan serupa. Pahalanya tetap sempurna, sunnahnya dituliskan karena kebiasaan kita sebelumnya. Jadi jangan khawatir kalau ada memang yang sudah terbiasa ke masjid, pasti ada kerinduan, pasti itu. Ada pengen, rindu, ya sudah ada kebiasaan, tiba-tiba memang di situ isunya luas, tersebar, zonanya merah. Bukan hanya zona merah, kadang-kadang zona kan dibuat umum. Ya, misalnya sudah ada suspeknya, nggak bisa diprediksi apa seperti apa, dia tunaikan di rumah. Ya, apalagi khawatir. Ya, misalnya kalau ke masjid saya khawatir, ya sudah di rumah. Ya, tapi dalam kondisi ini pun tetap di masjid itu ada yang bertugas untuk adzan, ya, dan yang standar di situ untuk memakmurkan masjidnya. Jadi jangan sampai ada kalimat nutup masjid. Aneh itu. Apalagi minta fatwa, nggak usah puasa misalnya Ramadan, nah itu kurang sehat itu, ya kebanyakan TikTok. jadi mohon maaf, jadi jangan sampai ada kalimat yang keliru. Ini saya perhatikan banyak mufti nih saat ini, jadi semua orang kayak pada jadi mufti ahli fatwa, ini padahal kan tempatkan pada tempatnya. Jadi bukan menutup masjid, ya, hanya mengalihkan berjamaah ke rumah bagi wilayah yang terdampak. Ya, cuman yang adzan yang tinggal di masjid ya tetap adzan di situ, imam rawatib di situ yang tinggal, ya yang lain di rumah. Kecuali kalau wilayah-wilayah yang zona hijau, yang nggak banyak terdampak, atau misalnya di komplek yang sudah terisolasi, komunikasinya bagus, orang luar nggak boleh masuk, yang di situ saja misalnya yang menunaikan. Prinsipnya berjamaah itu sederhana sih, orang sakit itu pasti nggak ke masjid, gitu, jelas ya? Jadi saya kira sangat jelas, Anda khawatir, Anda tidak perlu ke masjid, tetap tunaikan di rumah, ya, dan jangan memaksakan kalau Anda tersebar di wilayah itu jadi berbahaya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi zona hijau, apalagi misalnya di pedalaman, ya, jangankan corona aja ya, misalnya yang lain aja nggak kenal misalnya kan, nggak ketemu, masa mau nutup masjid, kan aneh juga gitu ya. Jadi dilihat daerah-daerahnya dan disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita. Semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan kita bisa belajar hikmah yang paling besar dari situ. Ya, sebetulnya begini, kita harus banyak merenung ya. Kenapa Allah sampai mengeluarkan kita dari rumahnya? Antum biasa main ke rumah saya bilang jangan datang. Lama gitu. Ya, kira-kira perasaan antum gimana? Hah? Bukan karena kangen, Anda pasti akan bertanya, saya salah apa? Ya. Kamu gak usah ke rumah saya dulu deh, ya kan? Pasti Anda akan bertanya, saya salah apa? Sekarang Allah lewat fenomena ini
meminta kita keluar dari rumahnya. Sebagian tempat, banyak tempat. Jadi orang yang imannya sadar pasti akan bertanya, ya Allah, saya salah apa gitu? Apa yang saya perbuat selama ini? Atau apa yang salah di lingkungan saya? Karena kadang kita nggak salah tapi ada perbuatan lain yang dikerjakan oleh satu orang yang lain berdampak. Ya, ada yang demikian sifatnya. Orang mabuk berkendaraan, yang mabuk dia, cuman kendaraan nyasar sana sini, yang ketabrak orang banyak. Ya, makanya mabuk dilarang, minuman keras dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Ada perbuatan buruk saat dikerjakan orang yang baik bisa terdampak. Zina, makan makanan haram. Memang ente yang zina, ya, tapi perbuatan Anda itu bisa berdampak kepada banyak orang. Jangan katakan emansipasi ini sampai bangga, sampai menyampaikan di media, saya punya anak hasil ini begini begitu. Anda yang melakukan, tapi hasil Anda itu berdampak buruk bagi yang lain. Makanya saya pikir ini waktu yang pantas untuk bertobat untuk kita semua. Ya, malam bangun lah. Minimal satu-satu di antara kita itu bertobat, minta sama Allah, minta ampun, ya Allah ampuni saya. Ya, jangan berpikir tentang kiamat yang besar gitu. Kiamat kecil saja belum tentu kita siap. Kiamat kecil itu kematian. Itu kiamat kita. Dan belum tentu semua orang siap menghadapi itu. Karena itu duduk. Ini Allah sudah sangat sayang kepada kita mengingatkan. Ada yang salah, cepat perbaiki. Ya, tata kembali, pelajari apa yang salah selama ini. Ini kan dengan musibah itu kadang tampak segala hal yang bisa diperbaiki. Genteng bocor. Begitu kita lihat bocor di atas, kan ketahuan apa yang salah nih selama ini. Cek lagi, ya. Sama. Ini pasti kita akan temukan kekurangan-kekurangan. Iman kita minimal bagaimana, kerinduan ke masjid, kerinduan untuk ibadah. Ya, saya kira itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.